Langsung nggak ada itu? Sudah kalau gitu. Atau an aja. Atau an aja. Dah ya, bismillah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa hadzaraha min wa salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsiran ma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja dan pemirsa yang ada di Masjid At-Tauhid. Jemaah sekalian yang berada di Masjid At-Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan memperbanyak amalan soleh sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita semua pada kesempatan kali ini, pada detik ini Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada kita semua untuk mendengarkan kajian, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu adalah salah satu kenikmatan yang begitu amat sangat besar, kenikmatan yang amat sangat agung, melebihi kenikmatan dunia beserta isinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, yaitu Allah pilih Anda semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti tentang agamanya. Karena Nabi SAW jelas-jelas menegaskan kepada kita semua tentang hakikat hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka dari laknat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Tidaklah dunia ini terlaknat semuanya tanpa terkecuali. Awal mulanya Nabi SAW menjelaskan semuanya. Dunia ini beserta isinya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Begitupun di dalamnya. Akan tetapi illa dzikrullah, kecuali segelintir, sebagian kecil dari kebanyakan dunia alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala laknat, yang Allah keluarkan dari laknat tersebut, kecuali orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala atau maksud dari laknat itu adalah Allah jauhkan dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan adab, Allah murkai seluruh alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada sebagian kecil bagi mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala wa mawalah, dan orang-orang yang selalu mengikuti, berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Au alim, ataupun orang yang mengerti tentang agamanya, atau muta'allim, ataupun orang yang sedang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari laknatnya dunia ini, laknatnya alam semesta ini yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala kecualikan kita semua dari laknatnya, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak insyaallah akan mengetuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana itu juga salah satu kenikmatan yang besar, yang kenikmatan yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semua seorang manusia yang menyampaikan, yang menjelaskan kepada kita semua tentang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hidup seorang anak Adam di muka bumi ini dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya di surganya kelak dan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di nerakanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, begitupun yang di studio, yang ada di Masjid At-Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini adalah pertemuan yang ke-25. Betul Mas Ilham? Yang ke-25 yang mana kita membahas satu demi satu tentang akhlak yang mulia yang dijelaskan, yang ditorehkan, yang disampaikan oleh pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim, yang mana kita telah menginjak kepada sifat akhlak yang mulia berikutnya. Setelah kita membahas kemarin tentang sifat kasih sayang, ulas asih, maka sekarang kita akan membahas tema baru, sifat yang baru yang masuk kategori akhlak mulia, yaitu tema pada kesempatan kali ini adalah malu, sifat malu yang baik, sifat malu yang baik. Berarti ada sebagian sifat malu yang tercela. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasannya salah satu akhlak mulia yang harusnya kita dan sepatutnya kita jadikan itu dari kepribadian kehidupan kita di dunia ini, yaitu adalah sifat malu. Sifat malu. Sebelum kita jelaskan maksud makna perkataan para ulama tentang makna hakikat malu itu sendiri, hendaklah kita mendengar, menyimak pernyataan dari pengarang kitab Minhajul Muslim. Kata beliau, qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-faslus sabi', pasal yang ke-7, fi khuluqil haya'i, tentang akhlak mulia yaitu malu, sifat malu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kata beliau, al-muslimu afifun hayyun wal haya'u khuluqun lahu innal haya'a minal iman. Yaitu hendaklah seorang muslim yang suci, seorang muslim yang suci maksudnya adalah suci dari segala macam bentuk noda kemaksiatan, kehinaan di dalam kehidupan di dunianya ataupun di masalah agamanya. Dia betul-betul menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hayyun, yang mana juga dia memiliki sifat pemalu. Maka hendaknya kita memiliki sifat afif. Afif itu suci dari segala macam bentuk noda dosa kemaksiatan. Begitupun beliau menyertakan sifat berikutnya setelah beliau menyampaikan makna ataupun sifat afif, suci, yaitu hayyun. Hendaklah pula kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah memiliki sifat malu, menjadi orang yang pemalu. Kata beliau, wal haya'u khuluqun lahu, karena sifat malu itu sendiri seharusnya menjadi karakter dia dalam berperilaku, bersikap, berkata, bertutur kata. Harusnya menjadi karakter, menjadi kepribadiannya, salah satu sifat yang menghiasi kehidupannya yaitu sifat malu. Kata beliau seperti itu, innal haya'a minal iman. Karena apa? Karena malu itu sebagian dari keimanan seseorang. Jadi malu itu cabang, salah satu cabang dari keimanan seseorang. Namanya cabang keimanan berarti apa? Kalau hilang cabangnya, hilang salah satu cabang dari keimanan tersebut, maka jawabannya adalah
imannya juga akan berkurang. Ketika rasa malu itu hilang dari kehidupan seorang muslimah, karena malu itu sendiri salah satu cabang dari cabang-cabang iman seorang hamba, hilang maka tidak sempurna keimanan yang ada di dalam hatinya. Berarti apa? Al-haya, sifat malu itu salah satu cabang keimanan seseorang. Jadi kalau Anda menginginkan kesempurnaan keimanan, maka hendaklah Anda memiliki sifat apa? Haya, malu. Ya, malu. Ini beliau belum menyampaikan maksud makna haya itu apa sih, malu yang dibenarkan syariat itu seperti apa, itu belum disampaikan oleh beliau. Karena beliau ingin memberikan gambaran besar, gambaran umum tentang keistimewaan haya dalam agama kita, dalam agama Islam, sehingga kita terpacu, penasaran untuk mengetahui seperti apa sih malu yang benar dan seperti apa sih malu yang tercela menurut agama Islam. Wal imanu aqidatul muslimi, karena keimanan itu adalah keyakinan seorang muslim. Jadi penting, masalah iman itu amat sangat penting. Jadi setelah beliau menyampaikan korelasi hubungan antara malu dan iman, maka beliau menekankan sedikit tentang pentingnya makna iman dalam kehidupan seseorang. Maka kata beliau, keimanan, keyakinan yang ada di dalam hati seorang muslimah dalam beragama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya, itu kan semuanya maknanya iman. Nah, itu cabang ilmu agama yang amat sangat penting, urgen, pokok dasar dari keagamaan seseorang yang harus dia miliki, yang harus tumbuh subur di dalam hatinya, yaitu keimanan. Maka sangat penting permasalahan iman dalam kehidupan seorang muslimah. Maka terkadang dia hanya sekedar Islam tetapi tidak iman, atau hanya sekedar muslim saja tetapi tidak beriman, hanya sekedar lisan saja, lisannya mengatakan iman, lisannya mengatakan Islam tetapi hatinya lain, bertentangan dengan apa yang dikatakan. Itulah orang-orang munafik. Maka beda orang yang muslim dengan orang yang mukmin, beda orang yang muslimah dengan orang yang mukminah. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi ketika dia menjadi seorang mukmin. Ketika dia menjadi seorang mukmin, otomatis seorang muslim. Orang muslim belum tentu mukmin, gitu. Wa qiwamul hayatihi, oleh karena sebab iman itu, keimanan seorang hamba kepada agama Islam, kepada Rabb-nya, adalah pondasi dasar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namanya pondasi tidak boleh hilang. Mau tidak mau dia harus memiliki pondasi tersebut sehingga bangunan-bangunannya akan kuat, akan kokoh. Tatkala seorang hendak membangun rumah, membangun bangunan, tidak mungkin dia tidak membuat pondasi langsung tembok begitu saja, langsung tiang begitu saja, langsung atap begitu saja, kan tidak mungkin. Maka bangunan yang kuat, kokoh, rumah yang kuat dan kokoh didahului dengan pondasi terlebih dahulu, baru cabang-cabangnya. Nah, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang, 70 atau 60 lebih, 60 atau 70 lebih cabang keimanan seseorang. Kita kan penasaran akhirnya,
Penasaran apa sih cabang-cabang keimanan seseorang sehingga keimanannya bagus, keimanannya kuat, akidahnya kuat, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala mantap, kuat. Oleh karena sebab dia memiliki banyak cabang-cabang keimanan, kata Nabi SAW ada 60 atau 70 lebih jumlah dari cabang-cabang keimanan, syu'batan. Fa'afdaluha, yang paling tinggi cabang keimanan seseorang adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di lisan saja tapi diyakini. Tetapi dia meyakini, bukan hanya lisan saja, dia betul-betul meyakini makna kalimat ini, kalimat tauhid. Dan sudah saya jelaskan hakikat makna la ilaha illallah baik secara bentuk bahasanya ataupun maknanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Wa imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendahan, yang paling ringan, cabang iman yang paling ringan adalah seseorang tatkala menghindarkan bahaya di jalan kaum muslimin. Sesuatu yang membahayakan kaum muslimin, dia hilangkan, dia hindarkan, agar kaum muslimin yang melewati, yang melintasi jalan tersebut selamat dari bahaya tersebut. Seperti menghindarkan duri yang ada di jalan, kemudian jalannya misalkan rusak, dia perbaiki sehingga yang melewati jalan tersebut merasa nyaman dan aman. Nah, itu juga bentuk-bentuk cabang-cabang keimanan. Jadi misalkan kalau kita cuek tentang fasilitas publik, misalkan fasilitas umum, kita tidak peduli, itu menunjukkan bahwasanya lemahnya iman kita. Bahkan atau sebaliknya, atau parahnya lagi apa? Kita yang malah merusak fasilitas umum, merusak jalan, membuang sampah sembarangan. Mudahnya kita apa? Merusak fasilitas umum, tidak peduli, tidak merasa memiliki, tidak menjaga. Justru itu jauh dari kata apa? Keimanan. Nah, coba sekarang kita sambil mengkoreksi diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita tidak peduli dengan kepentingan kaum muslimin atau kita peduli dengan kepentingan kaum muslimin? Kalau kita tidak peduli, berarti iman kita apa? Lemah. Kalau kita peduli, khawatir, tatkala marah bahaya, mengganggu kaum muslimin secara umum, manusia secara umum, kita khawatir, kemudian kita berusaha untuk menjaga mereka dari segala macam bentuk mara bahaya, gangguan, itu menunjukkan bahwasanya kita memiliki iman yang sempurna, memiliki iman yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu tidak terkungkung hanya kisaran tentang hubungan hamba dengan Robnya, bukan sampai di situ saja pembahasan iman, tetapi hubungan dia dengan manusia, keimanan itu. Jadi iman itu saya tekankan lagi bukan membahas tentang keyakinan kita kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian rasul-rasul Allah, kemudian hari akhir, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di situ saja pembahasannya, sempit hanya di situ saja, tapi dia lebih luas cakupannya, membahas tentang segala macam bentuk hubungan antara anak Adam. Salah satunya ini yaitu kita peduli dengan kepentingan kaum muslimin. Jadi berusahalah untuk mempraktekkan amalan ini, walaupun nggak terlalu susah, nggak terlalu payah, tidak terlalu banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, harta. Tinggal geserkan aja. Misalkan kita jalan kaki, ada batu, ya kita ambil, kita buang. Begitupun ketika kita berkendara, kita melihat ada sesuatu yang membahayakan pejalan kaki, pengendara kendaraan motor atau mobil, hilangkan sesuatu yang membahayakan tersebut
jalan kaum muslimin. Seperti itu. Maka ketahuilah pada saat itulah keimanan Anda meningkat. Karena keimanan itu naik turun. Ketika turun menunjukkan bahwasanya Anda mentaati syaitan. Ketika naik menunjukkan bahwasanya Anda mentaati Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u syu'batul minal iman, dan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan yang tadi 60-70 lebih begitu banyaknya adalah malu, sifat malu. Dan sifat malu itu salah satu cabang bagian dari keimanan seseorang. Nah, ini poinnya yang ingin beliau sampaikan dari materi ini, dari pasal ini, yaitu sifat malu, sifat mulia. Kemudian kata pengarang wa yaqulu, begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al haya'u. Ini perhatikan, ini penting juga ini masalahnya, iman dan keterkaitan, korelasi antara malu dan iman. Sifat malu dan iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu al haya'u wal imanu qurana'u jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Nah, ini tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan tekanan yang amat kuat, tegas tentang korelasi hubungan keterkaitan antara keimanan seseorang dan sifat malunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat malu dan keimanan, sifat malu dan keimanan seseorang qurana ujami'an, memiliki hubungan yang kuat. Memiliki hubungan yang kuat, korelasi yang kuat antara apa? Malu dan keimanan. Sudah ada Anda tekankan bahwasanya permasalahan iman itu permasalahan yang amat sangat penting. Bahkan keimanan itu adalah tolak ukur barometer kebahagiaan seseorang ataupun kesengsaraan seseorang, keselamatan dia di dunia maupun di akhirat. Walaupun dia punya keimanan sedikit, ya, sekecil satu titik atom atau yang paling kecil sekalipun, dia memiliki keimanan, maka dia akan selamat dari kekalnya keberadaan dia di neraka. Dia akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam surganya. Walaupun sedikit. Jadi amat sangat penting. Nah, jadi motivasi kita untuk memiliki akhlak mulia itu adalah pada dasarnya apa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pada dasarnya apa? Motivasinya adalah surga. Bagaimana kita bisa selamat dari neraka? Bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu beramallah, bersikaplah, berkarakterlah dengan karakter akhlak perilaku yang mulia sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini hidup di muka bumi ini hanya dua yang kita cari ini. Apa? Dua, tidak banyak. Ya, camkan ini bahwasanya kita di dunia ini hanya mencari dua batang emas lah, dua tujuan akhir kita di dalam kehidupan di dunia ini. Apa itu? Yaitu ampunan Allah dan keridhoannya. Ampunan dan keridhaan. Dua itu yang kita cari itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah dan bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Ampunan di sini maksudnya apa? Selamat dari adab, ya kan? Ridho atau rahmat di sini apa? Maksudnya adalah apa? Bagaimana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surganya kelak. Jadi dua ini harus kita dapatkan, harus berada di tangan kita. Harus kita raih. Apapun cobaannya, apapun rintangannya,
kita harus mendapatkan dua poin ini, dua tujuan ini, dua batang emas ini, yaitu ampunan Allah dan keridhoannya dan rahmatnya. Ada orang yang hanya mendapatkan apa? Keridhoan, tapi Allah masih murka sama dia, sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, dibakar ya. Dan waktunya pun kita tidak bisa mengetahui, berjuta-juta tahun, bertriliun-triliun tahun mungkin yang waktu yang akan dia lewati untuk merasakan perihnya, pedihnya, sakitnya, pedasnya adab Allah Subhanahu wa taala, yang adab neraka Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali lipat panasnya, yang paling panas di muka bumi ini dikalikan berapa? 70. Silakan dikalikan. Panasnya luar biasa. Panas di dunia aja sangat-sangat menakutkan, membahayakan tubuh manusia, apalagi dilipat gandakan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Wa mal hayatu illa mata'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanya senda gurau saja. Begitupun surat Al-Hadid ayat 20. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di dalam api neraka atau di dalam akhirat itu terdapat adab Allah yang amat sangat pedih, adab Allah yang amat sangat keras, dan ampunan Allah, begitupun ridhoan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi kita untuk memiliki kepribadian yang luhur, yang baik, itu tidak lain tidak bukan yaitu mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan yang berada di dalam sanubari kita semua. Sehingga berlandaskan itu semua, kita terpacu dan terpicu semangat untuk beramal soleh, untuk memiliki sifat-sifat yang baik, yang mulia, gitu ya. Bukan karena kepingin dapat kolega yang baik, teman yang baik, kemudian sehingga bisa mendapatkan apa yang ada di tangan-tangan manusia, pujian-pujian manusia. Tidak. Anak pengen bisa sabar agar anak bisa mendapatkan wajah-wajah manusia, wajah bos saya, atau kebaikan bos saya, dapat bonus dan seterusnya. Dapat banyak teman sehingga saya punya banyak kolega bisnis. Tidak, saya berusaha untuk memiliki sifat ini dan sifat itu dari kebaikan, dari akhlak yang mulia, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan. Jadi tidak ada bedanya ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membahas tentang perkara yang sangat urgent dalam agama kita, yaitu pokok agama Islam, akidah, keimanan, dengan kepribadian, akhlak, budi pekerti seorang muslim, muslimah. Itu tidak ada bedanya. Sama saja. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kata Nabi SAW, kita kembali kepada kalimat beliau yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW, hubungan antara sifat malu dan keimanan seseorang itu memiliki hubungan yang amat sangat kuat. Kurona ya, kekerabatan. Kurona itu kuatnya kekerabatan, hubungan antara kedua sisi. Itu maksudnya kurona. Berarti sangat-sangat kuat hubungannya antara haya, malu, dan keimanan. Ya. Jadi kalau kita mau mendeteksi iman kita ini naik atau turun tuh mudah. Tetapi terkadang kita nggak mau tahu. Nggak mau apa?
nggak mau tahu. Sehingga kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu. Ya, paham? Sehingga kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Tidak peduli dengan keadaan kita. Bahwasanya sekarang ini kita ini harusnya meningkatkan waktunya untuk meningkatkan keimanan. Jangan sampai iman saya ini turun sehingga terbukalah pintu azab Allah selebar-lebarnya untuk diriku tatkala aku mentaati syaitan, tatkala turunnya keimananku pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini ya, kita deteksi apakah kita memiliki sifat malu atau tidak. Tatkala kita tidak memiliki sifat malu, maka bahwasanya kita tidak memiliki keimanan yang sempurna. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya dicabut, kalau salah satunya hilang, ya, misalkan imannya hilang, misalnya keimanannya hilang, maka hilang pula sifat malunya. Gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifat malunya hilang, keimanannya juga hilang. Namanya dua hubungan atau dua sisi yang sangat memiliki hubungan yang amat kuat, korelasi yang amat sangat kuat. Kalau satu hilang, hilang semua gitu. Kalau satu hilang, hilang semua. Tidak mungkin dipisahkan antara al-haya, malu, dan keimanan. Seperti tidak bisa dipisahkannya antara diriku dan dirinya. Wais ya. Maksudnya antara aku dan istriku, suami dan istriku, atau suamiku dan aku. Ya, antara suami istri tidak mungkin bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Hubungannya juga amat sangat kuat, erat. Bahkan muamalah yang terdekat, ya, muamalah yang sangat terdekat dalam kehidupan umat manusia itu adalah apa? Suami istri. Hubungannya amat sangat terdekat, ya, adalah suami istri yang sangat terdekat. Padahal tidak sedarah. Makanya jelas job disk, ya, job disk yang paling diagung-agungkan oleh iblis dengan kepada setan, yang lebih dihargai oleh iblis dari jobnya setan menyesatkan manusia adalah yaitu setan yang menyesatkan manusia dengan cara memisahkan antara hubungan suami dan istri. Sehingga si iblis memberikan tajun, mahkota kebesaran kepada setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Karena memang seharusnya suami istri itu memiliki hubungan yang amat sangat kuat. Hubungan yang amat sangat kuat. Kalau satu hilang, maka hilang semua. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, korelasi antara keimanan dan sifat malu. Jadi kira-kira wajib nggak kita memiliki sifat malu? Wajib, kan gitu. Hukum iman itu apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, pada rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruknya. Hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan antara iman dan sifat malu itu memiliki hubungan yang sangat kuat, itu menunjukkan hukumnya sama, gitu. Hukumnya apa? Sama. Kalau keimanan itu hukumnya wajib yang harus ditumbuhkan di dalam benak, di dalam dada sanubari seorang muslim muslimah, begitupun dia wajib untuk menerapkan sifat malu ini, gitu ya. Kenapa sih ya? Ini perhatikan. Sekarang beliau mulai memberikan sinyal-sinyal makna malu. Kan dari awal beliau belum menjelaskan malu itu seperti apa sih, bukti konkretnya gitu ya. Bukti otentiknya kan istilahnya. Bentuknya seperti apa? Bukti kalau dia ini malu yang dibenarkan syariat. Ya, bentuknya seperti apa sih? Malu yang dibenarkan oleh agama kita. Silakan diperhatikan. Sekarang beliau sudah mulai memberikan sinyal-sinyal makna atau hakikat makna sifat malu yang dibenarkan oleh agama kita.
Wasirru kaunil haya'i minal imani anna kulla minhuma da'in ilal khairi sarifun 'anil syarri mub'idun anhu. Yaitu apa sih rahasianya ya? Hubungan yang amat sangat kuat antara keimanan dan sifat malu itu, kata beliau kan gitu. Apa rahasianya? Kok Nabi SAW itu ya, memberikan ikatan yang amat sangat kuat antara iman dan sifat malu? Adalah anakulan min huma. Karena iman dan sifat malu tadi, keimanan dan sifat malu ini itu saling menguatkan. Saling apa? Menguatkan. Saling mendukung. Saling mendukung, saling menguatkan, saling mendorong untuk berbuat baik ya, ilal khairi sarifun 'ani syarri, dan memalingkan seorang anak Adam dari keburukan, dari kemaksiatan, dari sifat-sifat yang tercela yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, maksudnya. Jadi natijahnya, hasil dari hubungan yang amat sangat kuat antara keimanan dan sifat malu itu apa? Hasilnya apa? Menjauhkan seorang hamba dari kemaksiatan, keburukan, sifat-sifat yang tercela, dan mendorong, memotivasi anak Adam, seorang muslim muslimah untuk beramal soleh, berbuat kebajikan, kebaikan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, apa sih hubungan antara iman dan sifat malu? Ya ini, gitu ya. Tidak ada sisi yang bertentangan antara keimanan dan sifat malu. Karena iman memerintahkan untuk berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi sifat-sifat perbuatan-perbuatan buruk. Begitupun sifat malu memerintahkan, mendorong seorang hamba untuk berbuat baik dan menjauhi dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan keji, sifat buruk. Gitu ya. Nah, begitupun setelahnya beliau memberikan penegasan lagi. Fal imanu ya. Didetailkan lagi bentuk nyatanya seperti apa sih, bentuk nyata realnya seperti apa sih, hubungannya, keterkaitannya, saling menguatkan antara iman dan sifat malu. Fal imanu yab'atsul mu'mina ala fi'li ta'at wa tarki al ma'asi, yaitu keimanan itu akan menjadikan seorang mukmin untuk termotivasi, terpacu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun wal haya'u yamna'u sahibahu min at-taqsiri fi syukri al-mun'imi lil mun'imi. Adapun sifat malu, tadi kan iman tadi apa efeknya yang dihasilkan dari sifat atau dari keimanan seorang terhadap perbuatan-perbuatan anak Adam adalah memotivasi dia untuk taat kepada Allah dan memotivasi dia untuk menjauhi semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Adapun al-haya'u, adapun sifat malu, menahan seseorang. Ini perhatikan ya. Jadi ini beliau sudah mulai memberikan pengertian jelas, bukti nyata seperti apa sih malu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sifat malu seorang yang memiliki hubungan yang amat sangat kuat dengan keimanan adalah sifat malu tersebut mencegah, menahan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang hina-hina. Perbuatan yang hina-hina.
atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Menahan itu semua. Taksir, sifat-sifat jelek. Sifat-sifat yang mengurangi keimanan seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dan sifat malu itu berangkat dari apa? Ya, berangkat dari apa? Yaitu berangkat dari bentuk nyata seorang hamba dalam mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Gini, saya berikan ilustrasi seperti ini atau permisalan. Ketika Anda mendapatkan banyak kebaikan dari orang lain, misal bos Anda misalkan sudah diberikan fasilitas rumah ketika Anda kerja, misalkan gajinya didobel-dobel, misalkan diberikan bonus dikit-dikit, dikasih bonus, diberikan kendaraan, bukan hanya diberikan fasilitas, maksudnya dia hanya dipinjamkan, diberikan ya. Ketika hari raya diberikan bonus dan seterusnya, nah, baik kan gitu kan? Ya enggak? Baik. Kira-kira Anda susah enggak untuk apa? Untuk memaksiati, apa? Untuk mendurhakai, untuk berbuat keburukan kepada bos Anda, susah nggak kira-kira? Udah enak gitu ya? Nggak enak. Paham nggak? Betul nggak? Berarti kita katakan kalau seseorang yang sudah diberikan banyak bantuan, kebaikan dari orang lain, kemudian dia malah mendurhakainya, ya justru malah memberikan balasan-balasan, atau air tuba dibalas air tebu, air tuba dibalas dengan air apa? Jadi lupa. Tuba ya, tebu sih. Air tuba. Ya kita katakan bahwasanya orang yang semacam ini tidak balas budi, kufur nikmat kan gitu ya. Kufurnya enggak ada apa bahasanya kalau dia ngatain enggak tahu malu ya. Ya kan? Kamu enggak tahu malu sudah salam. Kamu enggak tahu malu sudah saya gini-gini, saya kasih ini kayak isu kamu sukses karena sudah saya bantu dan seterusnya. Enggak tahu malu kamu. Nah, keluarlah pernyataan seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, ya, ketika seorang hamba diberikan kebaikan dari orang lain, dibantu, kemudian dia malah tidak berterima kasih, bersyukur, malah sebaliknya, malah mendurhakai, tidak membalasnya dengan kebaikan, justru malah keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mensyukuri kenikmatan yang telah, atau tidak berterima kasih kenikmatan yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya, menunjukkan kalau dia tidak malu. Kan malu kita terkadang kalau sudah orang baik baik banget sama kita. Betul-betul baik nih orang sama kita. Kira-kira kalau kita mau berbuat jahat sama dia, malu nggak? Malu pasti. Bahkan terkadang banyak bukti nyata, real di lapangan, seorang residivis yang memang kerjaannya bermaksiat, kerjaannya berbuat jahat, ketika korbannya itu orang yang disegani, orang yang banyak jasa dalam kehidupan dia, terkadang dia enggan untuk, dia malu gitu ya, maksudnya malunya enggan di sini maksudnya apa? Malu, enggan di sini maksudnya nggak mau untuk berbuat jahat kepada orang tersebut adalah atas dasar malu, nggak enak. Dia sudah baik sama saya, banyak jasanya dalam kehidupan saya, kok malah saya memaksiatinya. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, itu permisalannya seperti itulah. Jadi Allah sudah kasih banyak kenikmatan, banyaknya luar biasa. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua itu kita nggak bisa hitung. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua itu, kenikmatan itu tidak akan dirasakan, tidak bisa dinikmati kecuali dengan kenikmatan yang
yang lainnya. Banyak nggak kenikmatan itu yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua? Nggak bisa dihitung, banyaknya luar biasa. Sehingga kenikmatan itu tidak akan dirasakan sebuah kenikmatan kecuali dinikmati dengan kenikmatan yang lainnya. Paham? Saking banyaknya, paham nggak? Contoh misalkan. Jadi saking banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua itu tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Saking banyaknya satu kenikmatan tidak bisa dinikmati kecuali dengan kenikmatan yang lainnya. Contohnya apa? Meneguk air putih. Itu kan nikmat air putih itu. Air bening ya, air segar. Nikmat kan? Ya, apalagi ketika haus banget, ketika habis olahraga, enaknya luar biasa. Apalagi pas puasa, berjam-jam kita menahan air. Kemudian tiba saatnya berbuka puasa, satu tegukan itu kayaknya berharga nian gitu ya, berharganya luar biasa, ya kan? Ternyata tenggorokannya luka gitu ya, sakit tenggorokan, ataupun mulutnya nggak bisa dibuka misalkan, karena rahangnya mungkin keseliu, kejepit dan seterusnya, nggak bisa dibuka. Kira-kira bisa dinikmatin air putih tersebut? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki nikmat yang lainnya untuk menikmati kenikmatan tersebut. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya luar biasa. Cara-cara kita itu untuk meningkatkan keimanan itu banyak banget. Cara, jadi misal, Ustaz, anak ini sering ini, susah banget meninggalkan kemaksiatan. Ustaz, susah banget untuk beramal soleh, males nian untuk bangun subuh, untuk sholat tahajud, untuk sholat ini, susah Ustaz. Bagaimana sih caranya? Mudah, banyak, cuman kita nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau menelaah, itu saja penyakitnya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah tidak ada. Kenapa? Kalau kita belajar, kalau kita membaca. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menjaga iman? Jangan sampai turun terus meningkat. Itu mudah sebenarnya. Banyak wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk meningkatkan keimanan. Salah satunya mengingat-ingat kenikmatan. Menghayati, mentadaburi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Udara. Bayangkan kalau hidung saya mampet, tidak bisa menghirup udara sehingga dada saya sesak, tidak bisa bernapas. Masya Allah, ternyata manusia ini lemah, cuma masalah udara saja nggak bisa apa-apa. Masya Allah, salah kebaiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ke rumah sakit misalkan, melihat orang nggak bisa bernapas secara langsung, harus ada alat bantu, oksigen bantu untuk dia bisa bernapas, melihat, ya Allah, mahal ya udara ini ya, kayak gitu. Sehingga kita bersyukur, alhamdulillah. Malu akhirnya apa? Kata orang Jawa, perkewo. Malu untuk memaksiati Allah. Itu maksudnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sudah mulai memamparkan bentuk konkret seperti apa sih malu yang harusnya kita miliki. Seperti itu. Jadi cara mengingatnya itu gampang. Cara mengingat di benak kita bahwasanya malu itu penting dalam perkara kehidupan manusia itu adalah dengan meyakini bahwasanya antara keimanan dan sifat malu itu tidak bisa dipisahkan. Antara sifat malu dan keimanan nggak bisa dipisahkan. Landasannya apa? Misalkan kita masih bingung, kok ada kayak apa sih hubungannya? Bentuknya seperti apa sih hubungan antara keimanan dan sifat malu? Itu tadi contohnya tadi. Allah sudah kasih banyak kepada Anda kenikmatan-kenikmatan. Kok Anda malah maksiat? Kok Anda malah malas beribadah? Tidak apa-apalah masuk neraka sebentar. Yang penting yang wajib-wajib aja. Tidak apa-apalah, yang penting sedikit keimanan kan gitu. Yang penting sebentar aja masuk neraka, nggak kekal. Yang penting masuk surga lah walaupun di bawah kan gitu.
Ini hasrat tentang kenikmatan akhirat itu enggak tinggi gitu. Tapi kalau hasrat, kalau tamak masalah dunia, waduh, tar, anak harus yang depan, enggak mau yang di belakang, betul enggak? Hasrat, tamak, ketamakan kita dengan dunia, pasti kita tidak mau yang berada di barisan belakang. Mau nggak kita berada di barisan belakang? Misalkan Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan, ya misalkan perlombaan kan gitu. Hadiahnya sekian-sekian. Anda pilih mana? Pilih yang paling tinggi kan gitu. Misal ya, Anda diberikan 2 pilihan. Anda mau 1 miliar atau 1 triliun? Kalau 1 triliun seperti ini, kalau 1 miliar seperti ini. Kira-kira pilih mana? 1 triliun, ya enggak? Bahkan orang yang malah pilih 1 miliar, kita katakan nggak pinter ya, bodoh gitu ya. Terlalu lembut nggak pinter, bodoh gitu ya. Nah, gitu. Ya enggak? Padahal pengorbanannya, caranya mudah, nggak ada bedanya, nggak beda jauh. Kecuali kalau misalkan yang 1 triliun syaratnya loncat dari Ampera ke sungai misalkan, ya ketarik arus di bawah kan mati kan, nggak mungkin ya, sudah yang 1 miliar aja, kecuali itu. Jadi ada kemampuan kita sebenarnya di sana untuk mendapatkan yang paling tinggi, yang paling banyak, maka kita lakukan, kita pasti akan lakukan. Itu masalah dunia. Begitu hasrat besarnya hasrat kita untuk mendapatkan dunia, sudah hasar. 3 menit lagi ya. Seperti itu. Tetapi masalah akhirat kita yang penting harusnya lebih semangat lagi. Karena dunia ini hanya tipuan saja, tipuan. Dunia ini tipuan. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Kita itu kalau kita sama dunia itu hubungannya apa? Seperti kedua kendaraan yang saling berlawan arah, yang berjalan saling bukan mendahului, papasan ya, saling papasan, yang mana satu dengan yang lainnya meninggalkan antara satu dengan lainnya. Seperti itu, dunia pergi, kita pergi. Kita yang pergi atau dunia yang meninggalkan kita. Umur semakin tambah, bukan selamat ulang tahun ya, maksudnya selamat mati kan gitu. Selamat orang tambah umur tuh semakin habis waktunya di dunia, bukan selamat ya. Harusnya selamat diganti selamat mati ya, maksudnya selamat mendekati kematian. Tambah umur, tambah jauh meninggalkan dunia. Begitupun dunia nggak ada yang setia dengan kita, ya nggak? Habis diminum habis dimakan habis, mau cari lagi kerja, harus dicari lagi. Nah itu dunia. Nah justru kita mencari sesuatu yang nggak jelas tadi, semangat mencari sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang jelas terkadang kita malas-malasan, tidak semangat saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan habis asar, baru kita lanjutkan tema tentang fikih jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
Satu. Tuh. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalamu tasliman katsiran ma ba'du. Baiklah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sifat malu. Yang mana tadi terakhir beliau pengarang menjelaskan korelasi hubungan yang amat sangat kuat antara keimanan dan sifat malu. Rasa malu seorang hamba terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak anak Adam, hak samanya, yang mana itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang tinggi. Itulah maksud dan hubungan dari iman dan sifat malu. Yang mana tadi telah kita jelaskan bahwasanya permisalannya seperti seorang yang telah banyak diberikan kenikmatan oleh orang lain, banyak kebaikan dari orang lain, kemudian dia merasa takut, malu, enggan untuk berbuat jahat, berbuat jelek kepada orang yang telah banyak memberikan kebaikan kepada dia. Seperti itulah gambarannya. Tatkala kita hendak melakukan suatu kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, kita enggan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ada rasa-rasa tidak enak, malu dari mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu ini sifat yang terpuji tatkala seorang hamba merasa tidak nyaman, enggan, ada rasa-rasa tidak enak di dalam hati gitu ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Ada rasa-rasa di dalam hati ini sesuatu yang ganjal, sesuatu yang menyakitkan tatkala kita bermaksiat, tatkala kita meninggalkan kewajiban, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, justru malah
mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ada rasa-rasa tidak enak, sedih, sakit. Tatkala seorang hamba itu merasa nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, nikmat-nikmat saja tatkala meninggalkan kewajiban dan menjalankan kemaksiatan ataupun menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia lakukan, dia merasa nyaman, justru malah apa? Dia cerita-ceritakan. Dia update status dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka kita katakan orang tersebut betul-betul jauh dari kata iman, kesempurnaan iman ataupun sifat malu. Jadi kita harus tumbuhkan sifat tersebut. Caranya adalah mengingat Allah tuh begitu luar biasanya baik kepada kita. Banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kok malah kita memaksiati Allah, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintahnya, malas menjalankan perintah-perintahnya, dan begitu nikmatnya, bahagianya, senangnya, tenangnya kita menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita lakukan. Jadi harus ada rasa-rasa tersebut. Maka ketahuilah itulah hakikat makna dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa itu adalah mahaka fi sodrika, sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Jadi ketika Anda melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyakitkan hati, menyesakkan hati, itu maksudnya adalah atau tanda bahwasanya Anda telah melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian Anda merasakan sedih, sakit. Begitupun tatkala Anda melakukan sesuatu yang haram, diharamkan Allah dan Rasulnya, kemudian Anda merasa sakit, sedih, nah itu menunjukkan bahwasanya Anda masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat malu. Itu maksudnya makna dari dosa. Jadi semua perbuatan yang tatkala kita hendak kita lakukan ada rasa-rasa tidak enak, sakit, sedih, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, haka fi sodrika wa karihta an yattali'a ilaihin nas, dan engkau enggak suka kalau perbuatan tersebut, kata Nabi SAW, engkau tampakkan, dilihat, diketahui oleh khalayak ramai, orang lain. Jadi kalau kita itu melakukan suatu perbuatan, kemudian kita takut perbuatan ini banyak diketahui atau diketahui orang lain, diketahui oleh banyak orang, ya itu maksudnya adalah Anda sedang melakukan suatu kemaksiatan atau Anda telah memiliki dan masih memiliki sifat malu. Sifat malu. Jadi itulah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pelaku maksiat, pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik pendosa, sebaik-baik anak Adam yang melakukan suatu dosa adalah orang yang langsung kembali gitu. Itu maksudnya gitu ya, korelasi antara keimanan dan rasa malu. Ketika dia bermaksiat, dia sedih, sakit, sempit dadanya, malu kalau diketahui oleh orang lain. Nah, bukan hanya sekedar malu doang kemudian berhenti gitu doang, maksudnya hanya sekedar sakit ya sudah lanjutin, enggak, balik, maksudnya bertobat, berhenti, berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang telah dia lakukan. Itu hakikat makna, bukti jelas nyata bahwasanya hubungan antara keimanan seorang hamba dan sifat malu. Tatkala kita melihat banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat, tatkala kita melihat di berita-berita TV misalkan, bahwasanya begitu banyaknya pembunuhan, perampokan, pembegalan, pemerkosaan, pencurian dan segala macam bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam, ketahuilah bahwasanya mereka melakukan itu semua atas dasar didorong dengan rasa yang mana mereka tidak memiliki rasa malu. Yang mendorong itu semua adalah mereka tidak memiliki rasa malu, merasa nyaman saja, tenang-tenang saja, tidak ada sedikit pun rasa tidak enak, enggan, malu terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak-hak anak Adam.
Jadi ketika orang tidak memiliki sifat malu, maka semuanya dikerjakan, semuanya dilakukan oleh orang tersebut. Dia tidak peduli apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, itulah singkatnya maksud makna dari hubungan yang amat sangat kuat antara sifat malu dan keimanan seseorang yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Kalau keimanan hilang, sifat malu hilang. Sifat malu hilang, maka keimanan hilang. Itu saja yang bisa dapat saya simpulkan dari kajian tadi. Kemudian kita berpindah kepada tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Insyaallah kita lanjutkan lagi secara mendetail, secara terperinci maksud, makna, hakikat dari sifat malu yang diperintahkan oleh agama kita dan sifat malu yang justru dicela oleh agama kita. Silakan kita buka tanya jawab, sesi tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Saja kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita berpindah kepada tema berikutnya tentang fikih jenazah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.